Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Bei Seng dan Yan Lao Dao saling memandang, lalu menatap Ye Chen, apakah kamu tahu di mana dia? Kamu tidak dapat menemukannya, dan kamu tidak dapat menemukannya. Karena ini adalah Dacu, tidak ada cara lain. Tianmen selalu kembali, bahkan Dewa Pedang terkunci di Dacu. Itu benar-benar tidak dapat diatasi. Bukannya dia tidak mau menjelaskan, tapi dia takut menakut-nakuti Ngim Lao Dao dan Baksin. Rahasianya terlalu tua, pertarungan darahnya terlalu kejam, bahkan jika mereka menceritakannya, mereka tidak akan mempercayainya. Rekan Yan Lao Dao juga mendekat, saya sudah bertahun-tahun tidak melihat kampung halaman saya sendiri. Bei Seng dan Yan Lao Dao keduanya mengerutkan kening, dan mereka bisa melihat bahwa Ye Chen menyembunyikan sesuatu dari mereka. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari taman kecil. Atas bantuanmu, tahun depan aku akan membayarmu. Old Tian mengeluarkan vas dan dengan santai berkata, dia mencari istrinya sepanjang waktu. Apakah dia sudah menikah? Bei Seng membuka Zhang Yuko, berita itu membuatnya lengah. Old Tian mengambil sebotol anggur untuk pergi, dan kemudian suara nostalgia datang, orang-orang seperti dia penuh dengan kesedihan. Dengan senyum pahit, dia pun berbalik dan meninggalkan taman kecil itu, jauh ke timur, punggungnya gelap dan sunyi. Klan Jiuli juga memproklamirkan diri, dan mereka juga menyelinap masuk. Dia menginginkan ide yang bagus untuk membawa Ye Chen ke dunia. Perjalanannya sepi, jadi mengapa tidak perjalanannya? Dia ingin pergi jauh ke langit berbintang untuk mengalami pertumbuhan. Budidaya menurun, harapan hidup tidak banyak. Waktu sangat terbatas, tidak bisa ditunda, dan tidak boleh ditunda. Masih ada harapan di hatinya, yaitu Wang Fuxi hanya menunggu Dacu kembali dan mengubah takdirnya. Dan sementara itu, dia harus menemukan reinkarnasi sebanyak mungkin dan membawa sebanyak mungkin orang kembali ke tanah airnya. Perjalanannya panjang, tetapi dia telah bertemu banyak orang yang bereinkarnasi. Ada juga usia, mirip dengan laju penurunan basis kultivasi. Dia sudah tua dan janggutnya beruban, tapi dia tidak repot-repot memotongnya. Setelah dipotong, tidak perlu diambil untuk tumbuh kembali. Itu adalah malam berbintang lainnya, dan dia berhenti jauh di pegunungan, di mana ada darah. Ini pasti lingkungan lama dan kami masih bisa melihat rumah-rumah bobrok, pilar batu, dan altar kuno. Tanah ini penuh dengan kekacauan, bisa dikatakan hancur, seolah-olah telah mengalami pertempuran hebat, pertempuran yang tragis. Ye Chen melihat prasasti yang diukir dengan kata-kata, Li Chuan, ini pasti kampung halaman Xiao Chen. Dia telah mendirikan penghalang di sini dan membawa kepala anak iblis. Putra Dewa Iblis membantai Li Chuan dan menggunakan kepalanya untuk membayar upeti. Ye Chen berhenti untuk waktu yang lama, menatap teks Chaodu. Bahkan setelah reinkarnasi, sulit untuk kembali ke kampung halaman Dacu. Li Chuan menjadi debu sejarah, orang mati biarkan mereka tidur di sini, debu akan menjadi debu lagi, tidak akan ada gangguan. Di tengah malam, dia diam-diam berbalik dan berjalan lebih jauh ke utara. Banyak klan besar Beiyue telah kembali ke tanah leluhur mereka, seperti Jiuli, jadi tanahnya sangat damai. Saya hanya tahu bahwa itu sangat tua dan memiliki kekuatan misterius di dalamnya. Itu mata peri, dan tidak rusak. Ini adalah zona terlarang Huangquan, api penyucian di gurun timur, sungai terlupakan di gurun barat, neraka di selatan dan Tiansu di Zhongzhou, dan dikenal sebagai 5 zona terlarang di benua liar dalam. Ye Chen tidak datang ke sini dengan sengaja, tetapi lewat. Dari kejauhan, misteri Hoang Tuyen tidak kalah dengan 4 kawasan terlarang lainnya, misterius, kuno dan menakutkan. Seperti masa lalu, dia seperti wanita yang sama, ilusi dan menghilang, sangat jauh, seperti mimpi dan fatamorgana. Apakah sekarang api penyucian, neraka, Feng Shuyan atau Hoang Tuyen, dia merasa pernah ke tempat ini, akrab dan aneh, sangat asing. Seperti yang dia pikirkan, ada juga sepatah kata dari Hoang Tuyen. Siapa kamu? Ye Chen mengerutkan kening dan melotot, selalu bersiap untuk mengguncang langit, Huang Quan ini terlalu aneh. Angin tiba-tiba muncul di antara dunia manusia dan bumi, sangat menyegarkan, menyebabkan tubuh sucinya bergetar. Tanpa banyak berpikir, dia langsung berbalik dan berlari. Setelah Ye Chen pergi, Hoang Tuyen mengirimkan kutukan, suaranya sangat aneh. Jangan khawatir,
dia akan kembali. Tentu saja, Ye Chen tidak tahu tentang percakapan ini. Tetapi dengan kaki dan kaki yang runcing, terbang menjauh, seperti cahaya ilahi, memprovokasi orang yang lewat untuk sementara waktu. Di istana bawah tanah yang gelap, lebih dari selusin sosok berdiri tak bergerak. Mereka semua adalah kenalan lama Ye Chen. Dewi, Phoenix, dewa para dewa, dewa anak dewa setan, anak dibunuh oleh darah, Tianchun, anak dewa dikuburkan, anak dewa setan dan ras roh anak dewa. Selain itu, ruang di istana bawah tanah berputar dengan amukan dingin angin dan sangat gelap. Itu adalah tubuh Dewa Nirwana, yang juga ada di istana bawah tanah ini, tetapi tidak pernah muncul, atau bergerak di luar angkasa. Selain mereka, ada ratusan karakter di istana bawah tanah, semuanya. Rantai terkunci, darah dan tulang menyembur keluar. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti mengenal orang-orang ini. Mereka semua adalah orang-orang yang bereinkarnasi, dan Master asli Heng Ye dan Heng Tian juga ada di sana. Kamu dan aku tidak memiliki permusuhan atau kebencian, terlalu banyak menipu orang. Reinkarnasi yang marah mengguncang langit, dan banyak dari mereka masih sedikit mengernyit dan mata mereka merah. Nimfa itu tersenyum lemah, bahagia, dengan sepasang mata perih, penuh dengan haus darah dan tirani, dan cahaya gelap yang menakutkan. Baru sekarang mereka tahu apa yang dilakukan orang-orang ini, yaitu membunuh Ye Chen. Orang-orang yang bereinkarnasi tidak tahu bagaimana orang-orang ini tahu tentang hubungan mereka dengan Ye Chen. Tapi mereka tahu Ye Chen, jika mereka tahu mereka ditangkap, mereka akan datang, orang yang menyapanya akan mati. Asal-usul Ekaristi adalah milik saya. Tripodnya yang tinggi, raja yang mana itu? Sue Sangzi tersenyum, matanya memancarkan cahaya yang gelap dan menakutkan. Dewa penguburan, Tian Ken dan Sue Sangzi mencibir. Rahasia mengubah langit dan bumi, hitung aku. Aku akan mengambil tas penyimpanan. Istana bawah tanah tertawa terus-menerus, suaranya gelap dan dingin. Sebelum menangkap Ye Chen, dia mulai membagi rampasan. Dia bahkan tidak tahu bahwa Huyan Hoang Bei Nguyet memiliki tempat terpencil, tanahnya kering dan retak, dan pasir beterbangan kemana-mana. Saya tidak tahu kapan, saya melihat dua siluet terbang dengan pedang, keduanya adalah biksu, dan kultivasi mereka tidak tinggi. Dia mengenakan jubah polos, berjalan di langit, dengan rambut putih tergerai, jubah tergerai, janggut panjang, dan sosok ramping. Namun, ada juga biksu tanpa mata panjang, kuat, nakal, dan pencuri. Tak perlu dikatakan, nasib mereka, banyak orang datang, mereka tidak cukup untuk menekan Ye Chen. Ye Chen masih baik dan tidak membahayakan hidup mereka. Dalam perjalanan pulang, saya bertemu banyak biksu, tetapi tidak melihat keajaiban besar. Hanya dengan melihat begitu banyak orang, berjalan begitu lama, tidak ada yang menyadari bahwa itu adalah Ekaristi. Sebagai tanggapan, Ye Chen hanya tersenyum sedikit, efek ini seharusnya yang ingin dia lihat, mengenakan penampilan lama ini, diam-diam berlalu, berubah menjadi debu. Untuk beberapa alasan, setelah sekian lama terbang, saya masih merasa bahwa berjalan di tanah adalah yang paling dapat diandalkan dan saya merasa telah kembali ke akar saya. Dia seperti seorang pertapa yang berkhotbah di wilayah yang luas. Tolong para senior lakukan dengan baik, antar saya ingin pulang. Tiba-tiba ada suara kuno di kejauhan, tapi mereka bisa mendengarnya dengan jelas. Suaranya sangat rendah hati, membawa nada memohon, dan sedikit kesedihan dan air mata, membuat hati orang berdebar. Di kejauhan, dia melihat sesosok tua kurus merangkak di tanah, tidak terawat, dengan rambut beruban. Saya memohon senior saya untuk melakukannya dengan baik dan memberi saya tumpangan. Saat Ye Chen memperhatikan, biksu tua itu berlutut lagi, menghadap biksu yang lewat. Dia rendah hati, seperti manusia yang berlutut dalam pemujaan abadi, tanpa martabat, dengan segala permohonan, dengan kepahitan. Tentu saja, orang yang lewat mengabaikan permintaannya, yang sangat dituruti, dan biksu tua itu adalah seekor semut. Tidak hanya tidak ada yang menjawab, tetapi banyak orang memarahinya. Tubuh biksu tua itu terguncang hebat, auranya tidak berani bernapas, seperti seekor anjing yang merangkak di tanah. Melihatnya, Ye Chen merasa seperti melihat dirinya sendiri sebagai orang berusia 100 tahun, hidupnya akan segera berakhir, dia harus mencoba yang terbaik untuk berjalan. Angin malam terasa dingin, dan dia tidak bisa menahan rasa ngeri. Mata tuanya mendung, tanpa cahaya,
Kelopak matanya berkedut dari waktu ke waktu, tidak bisa tidak tertidur. Berbicara tentang rumah itu, biksu tua itu tidak bisa menahan air matanya. Suaranya serak, saya meninggalkan rumah ketika saya berumur 10 tahun dan dibawa pergi oleh seorang peri. Tahun demi tahun, dalam sekejap mata, sudah 200 tahun, tinggal menunggu daun-daun yang berguguran menemukan akarnya. Ye Chen diam-diam mengucapkan beberapa patah kata, tetapi dia bisa mendengar perasaan Lao Xiu, sedih dan tidak berdaya. Di usia muda, dia meninggalkan rumah dan kembali, bahkan tidak melihat kampung halamannya. Biksu tua itu terlalu lemah, hanya dalam keadaan padat, bahkan pedang pun tidak. Dunia ini besar, rumahnya terlalu jauh. Sayangnya, dia mengangkat tangannya sedikit, dengan lembut meletakkannya di biksu muda itu, menggunakan esensinya untuk memperpanjang hidupnya. Bukan urusannya, di dunia biksu yang kejam, ada terlalu banyak hal seperti itu, tetapi dia bersedia membantu tutua. Keduanya sangat penasaran, biksu tua itu ingin pulang, tetapi dia tidak mau, karena dia juga telah meninggalkan rumah selama lebih dari 200 tahun. Biksu tua itu gemetar, menatap Ye Chen tertegun, matanya berkaca-kaca, terima kasih senior. Ketika dia pulang, itu akan menjadi jenis patah hati yang berbeda. Ayah dan ibunya sudah tidak ada lagi, dan orang tuanya segera memasuki negara untuk perdamaian. Melihat sekeliling, tidak ada yang tahu betapa kesepiannya hati. Biksu tua itu bersyukur, ini pasti niat baiknya di kehidupan sebelumnya, sebagai imbalannya dia bertemu dengan seorang bangsawan di jalan. Akar Dao dipulihkan, dengan tambahan kristal essence, biksu tua itu melintasi alam, wanita tua itu menjadi jauh lebih muda. Dia jatuh ke tanah lagi, menangis diam-diam, manusiawi dan kejam, ada orang baik di dunia ini. Ye Chen menggunakan kekuatannya untuk mengangkat pria tua itu dengan lembut. Kemudian sebuah pedang terbang muncul, dia berdiri dan tersenyum pada biksu tua itu, kami akan membawamu ke jalan. Biksu tua dengan hormat berdiri di belakang, mata tuanya melihat ke satu sisi, ke arah tanah air yang jauh. Namun, jarak ini, Yu Ye Chen tidak akan bisa melakukan apapun selain menghabiskan lebih banyak waktu, dia adalah orang yang bijaksana. Ada prasasti batu di depan desa dengan 3 kata tertulis di atasnya. Mereka semua fana, murni dan sederhana yang tidak dapat ditiru oleh para beku. Biksu tua itu menggigil dan lari ke desa, ingin sekali melihat segala sesuatu di depannya, rumah, bahkan pohon, seolah dia ingat. Semua orang di desa memandangnya dengan aneh. Teriakan segera bergema, datang dari batas desa dan bukit, di mana ada lebih dari selusin kuburan kecil. Biksu tua itu berlutut di depan batu nisan, menangis di tempat orang tua dan orang yang dicintainya dimakamkan. Tahun-tahun berlalu, dan tidak ada yang mengenali biksu tua itu, juga tidak tahu mengapa dia menangis di sini. Bagi seorang manusia, berusia lebih dari 200 tahun, dia dianggap sebagai rumahnya, tetapi tidak seorang pun yang dia kenal menertawakannya. Tentu saja, ketika dia hendak mempertahankan langit, Kaisar Jue yang berpegangan pada Shenhei-nya gemetar, dan dia bergetar hebat. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berbalik, menyipitkan mata ke desa, matanya tertuju pada seseorang. Dia masih kecil, atau yatim piatu, dan anak-anak lain digendong oleh orang tuanya, tetapi dia sendirian, berwajah hitam, memegang pedang kayu kecil. Dia juga berdiri di tengah kerumunan, menatap biksu tua itu dengan matanya yang besar berbinar, bertanya-tanya mengapa lelaki tua itu menangis di sini. Seorang lelaki tua datang untuk menangis di depan kuburan, dan inilah lelaki tua lainnya, sangat aneh, saya tidak tahu siapa. Ye Chen tersenyum, berjongkok di depan anak itu, melirik liontin bulan sabit yang tergantung di leher anak itu. Kakek, siapa kamu? Anak laki-laki itu mendongak, suaranya muda dan ingin tahu. Sungguh orang yang lewat. Pria kecil itu mengedipkan matanya lebar-lebar. Diep Chen tersenyum dan menunjuk ke liontin bulan sabit yang tergantung di leher si kecil. Kakek tertarik dengan ini, aku akan menukarnya denganmu. Diep Den dengan pikiran jernih mengeluarkan buah, penuh aroma, membangkitkan mata bulat besar anak-anak. Mata bulat besar anak-anak yang hadir juga cerah. Anak itu melepas liontin bulan sabit, memeluk buah itu dan dengan penuh semangat menggigitnya. Pria dan wanita petani tertawa dan memeluk anak-anak. Ye Chen tersenyum dan langsung mengeluarkan tasnya, bagian dalamnya penuh dengan buah, semangatnya jernih dan aromanya penuh dengan buah. Mari makan. Ye Chen tersenyum dan berjalan ke atas bukit di belakang desa, ketika liontin bulan sabit yang baru saja dia perdagangkan melekat pada di Jue.
Dalam game lengkap, dengan kekuatan ilahi yang aneh menyebar di Shanghai, sulit untuk menghentikannya karena kekuatan kultivasi. Di belakang mereka banyak anak-anak melompat kegirangan, masing-masing memegang buah rohani dan mereka belum pernah makan buah yang begitu lezat. Menatap laut ilahi, unifikasi Kaisar Jue tergantung di sana, memancarkan cahaya ilahi, mengungkapkan suasana kuno. Kaisar Jue bertatahkan prajurit kaisar, dan sejak saat itu telah dinodai oleh prestise ilahi kaisar, bahkan jika rusak, itu akan selalu ada. Dia masih ingat adegan di mana Qi yang dikalahkan lebih dari 200 tahun yang lalu ketika pasukan pertama di Jue ditangkap. Melihatnya, dia merasa pusing sesaat, lalu terjebak dalam suasana hati yang membuatnya menggosok kedua tangannya. Dia melihat seorang wanita berdiri di langit yang halus, tidak dapat melihat wajahnya, sejauh mimpi. Dia adalah orang yang luar biasa, dia benar-benar peri yang luar biasa, dengan cahaya surga, dia memiliki penampilan yang luar biasa, memandang ke dunia luar. Dengan tekanan seperti itu, saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari para dewa pedang di langit. Keberadaan seperti itu pasti seorang kaisar yang hebat. Apalagi dia juga seorang ratu. Menekan pikirannya yang terkejut, dia melihat ke tangan kanan ratu. Sang ratu memegang pedang elf di tangan kanannya, diukir dengan rune kuno, lampu peri bertahan dan penguasa terbang. Pedang ini adalah prajurit kaisar yang dipotong Anjian Susi. Jadi siapa dia, kaisar apa dia? Ye Chen memandangi kaisar wanita dan tahu bahwa dia adalah kaisar. Untungnya, dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya dan rasanya sangat familiar. Di mana kamu pernah melihatnya? Saya ingat, itu adalah area terlarang. Hutan belantara timur api penyucian, wilayah selatan, Wangchuan gurun barat, Huangquan dari Beiyue, semua telah melihat seorang wanita impian menari dengan lembut, sangat mirip dengannya. Ye Chen tidak tahu mengapa permaisuri menari di tanah terlarang, setiap tempat terlarang dilintasi. Langit dan bumi gelap, dan semua cahaya dikaburkan oleh awan yang kacau, seperti Cukuno, tidak ada langit. Segera setelah kaisar wanita bergerak, sebuah pedang menembus langit dan bumi, menembus langit yang mendung, dan langsung menuju ketiadaan. Mata Ye Chen kabur, dan permaisuri tidak lagi terlihat. Dia memiliki mata peri dan tidak bisa melihat dengan sia-sia. Meskipun itu adalah konsep artistik, ada semacam tekanan dalam kegelapan yang membuatnya menggigil, mungkin menghancurkan dunia dalam sekejap. Saya tidak tahu kapan, ketika saya melihat ratu jatuh, darah basah kuyup, Kaisar Dao menangis, Kaisar Dao menghilang. Orang yang jatuh bersamanya dan pedang kaisarnya juga gelap dan berlumuran darah ratu. Ekspresi Dieptran berubah, keberadaan seperti apa yang ditemui ratu, pertempuran itu sangat tragis, darah kaisar tersebar ke seluruh dunia. Awan kekacauan naik, dan pedang peri berwarna-warni muncul, bersinar dan menukik ke bawah ratu yang jatuh. Ye Chen memandangnya dan mengenali pedang peri yang berwarna-warni. Itu adalah Suxianjian, dan dia tidak akan pernah melupakannya sampai dia mati. Matanya merah, dia melihat Suxianjian berjalan menuju permaisuri, tapi dia tidak berdaya. Pikiran Ye Chen kembali, matanya terpejam dan dia memuntahkan darah tanpa sepatah kata pun dan pingsan di tempat. Ia terbang menjauh, menyeberangi sungai, melintasi pegunungan seperti seberkas cahaya dan tenggelam di area terlarang Huangquan. Di pegunungan, Ye Chen masih tidak sadarkan diri, dan ketika dia melihat apa yang tidak boleh dilakukan, dia terlempar ke belakang. Untungnya, Di Jue menangani sebagian besar serangan balik untuknya, jika tidak, modus operandinya akan hilang. Dalam mimpi tersebut, ia tidur cukup lama, dari pagi hingga malam, namun tetap tidak bangun. Di belakangnya duduk anak yang mengikuti Ye Chen sebagai Kaisar Yue, dengan dagu kecil di kedua tangan kecilnya. Kakek, aku punya rumah kecil, ikut aku. Pada malam hari sangat sepi di desa kecil itu, dari waktu ke waktu adalah impian masa kecil. Ye Chen, jika kamu ingin menyelamatkan teman lamamu, datanglah ke pegunungan surgawi. Senyum lemah ini bercampur dengan kekuatan kultivasi, bercampur dengan kekuatan gaib yang besar, menyebar tanpa batas dan tidak menghilang dalam waktu yang lama. Zhongzu kaget dan sudah lama tidak ada berita tentang Ekaristi. Tapi di depan pegunungan Tianshan terbentang dataran tinggi berbatu dengan radius 1000 kaki. Pilar tembaga berdiri di atas platform batu, dan di setiap pilar tembaga seseorang di penjara, kepalanya berserakan dan berlumuran darah. Seseorang duduk di setiap singgasana, termasuk Dewi Faeklan, Phoenix, dan Dewa para Dewa. Dibandingkan dengan orang-orang yang dipenjara,
mereka semua tengkurap dan bersandar di singgasana. Itu sama dengan sudut mulutnya basah dengan senyum kasar dan matanya dipenuhi dengan cahaya gelap, tirani dan haus darah. Mereka yang datang pertama memandangnya dan hanya bisa menghela nafas. Siapa para tahanan itu? Rupanya mereka semua adalah teman lama Ye Chen. Dewa Feklan tidak dapat menemukan Ekaristi dan menangkap teman lamanya. Saya tidak tahu apakah Ekaristi ini juga merusak permainan. Saya menantikannya. Banyak orang menghitung dengan jari mereka. Xuan Huang dan lagi. Tidak ada yang bisa. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang yang dilahirkan kembali lainnya. Jika mereka bisa bunuh diri, mereka akan bergegas ke jalan Huang Kuan tanpa ragu-ragu. Orang-orang Dacu mengenal Ye Chen, jika dia tahu, dia pasti akan datang. Tapi mereka tidak ingin Ye Chen datang. Ye Chen telah menderita terlalu banyak dan tidak bisa lagi kehilangan nyawanya karena sia-sia. Saya mengenalnya dengan baik dan pasti akan datang. Banyak dewa tersenyum gelap dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Di pagi hari, pegunungan bergelombang damai. Tawa tanpa henti, anak-anak lugu bermain dengan langkah kecil. Menuruni gunung, biksu tua itu menangis di depan batu nisan kecil sambil membersihkan rumput liar di samping kuburan. Bocah konyol itu juga membantu. Biksu tua itu tersenyum, menepuk kepala anak laki-laki itu, memperlakukannya seperti kerabat, berjalan dengan sangat teratur. Ye Chen tidur di pegunungan dengan dedaunan menutupi tubuhnya, seolah menguburnya. Saat iblis melawan 7 roh jahat, saat itulah yang abadi melawan surga. Di dunia bawah, suara kuno terdengar menyakitkan. Ketika angin bertiup, dia tersentak bangun. Wajahnya pucat, keringat mengalir di dahinya dan dia terengah-engah seolah baru saja bermimpi buruk. Setelah beberapa saat lesu, dia dengan kasar menggosok alisnya. Dia terbangun dan mengingat suasana hati Kaisar Jue, wanita kuat yang sedih melihat pertempuran bencana tanpa mengetahui siapa yang bertarung. Saya bangun, darah Kaisar masih membutakan, dan saya tidak tahu akhir dari pertempuran. Ratu mistis, dengan pengecualian 130 Kaisar Huyan Hoang, terlibat dalam area terlarang utama. Era desain artistik mengaburkan kearifannya dan tidak bisa dihilangkan. Tuhan, dari mana asalmu? Ye Chen bergumam melihat Shen Hai, berjalan ke arahnya, Di Jue sudah pergi. Dia mengerutkan kening, Di Jue tiba-tiba menghilang lebih dari 200 tahun setelah dia mendapatkan fragmen pertama. Dia mengira Di Jue akan memberinya kesempatan, tetapi dia tidak melakukannya dan Di Jue menghilang. Harus hidup, temukan pemiliknya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak memaksa Di Jue untuk kembali. Karena batu giok sangat langka. Dia punya cerita sendiri tentang kematian ratu. Dia menenangkan diri, keluar dari gunung, melewati makam kecil yang masih disapu biksu tua itu, dan langsung jatuh ke tanah dengan panik. Anak bodoh, berlutut. Diep Chen tersenyum, mengambilnya, dan memasukkannya ke dalam buah. Rencana Anda untuk masa depan. Jagalah desamu dan orang tuamu, kata biksu tua yang menangisi kemajuan hidupnya. Jika aku tahu, aku tidak akan melakukannya. Ye Chen tersenyum, berjalan melintasi langit setelah ditinggalkan dengan gelombang perpisahan biksu tua di belakangnya. Itu adalah bagian dari sebab dan akibat. Ye Chen mengantarnya pulang. Ye Chen Yutian menavigasi ke kota kuno terdekat dengan mengikuti peta ke timur. Setelah 15 menit, dia terbang ke tanah tandus. Lingkungan saya menjadi lebih hijau dan lebih bersemangat, dengan kekuatan spiritual yang melimpah dan kuat di sekitar saya, di mana terdapat lebih banyak biksu. Banyak pelangi ilahi di langit. Jalanan dipenuhi dengan siluet manusia, pedang terbang, awan, dan tunggangan monster yang dipanggil. Para biksu sedang terburu-buru untuk bereinkarnasi. Mereka konsisten. Ye Chen menarik seorang pemuda dari kerumunan. Basis budaya rendah, di kerajaan Kaisar, kebetulan terbang, pulih. Pria muda itu gemetar ketakutan saat dia menatap Ye Chen. Ye Chen buru-buru berlari dan bertanya apakah ada harta aneh yang lahir. Bukan monster, tapi Ekaristi tua yang konyol, janji pemuda yang ketakutan itu. Ekaristi, musuh Ekaristi telah menangkap sahabat lama Ekaristi dan menguncinya di bawah gunung di langit bersama ratusan orang lainnya. Dia mengancam akan membunuh orang setiap hari untuk mendapatkan kembali tubuh orang suci itu jika hari itu belum berakhir. Kami pergi ke Zhongzhou untuk menonton pertunjukan. Pikiran Ye Chen terkejut saat kesempatan membunuh tiba-tiba muncul. Bocah malang itu segera menjadi pucat, seluruh tubuhnya tenggelam dalam 9 mantra.
Seorang pembudidaya yang lewat juga terjebak dan jatuh ke dalam lambung kapal. Ye Chen sangat berpengaruh. Roh jahat itu kuat, banyak pembudidaya gemetar dan menatap Ye Chen dengan ngeri. Mereka tidak mengenal Ye Chen, hanya saja dia kuat dan dunia sedang kacau. Ye Chen langsung menuju kota tua dengan kecepatan cahaya peri karena dia tidak bisa menahan niat membunuhnya. Mata kuning terbuka terhadap cahaya tirani yang dingin. Kekuatan Ekaristi terlalu kuat, langit mengaum. Dia terlalu cepat dan tidak memperhatikan jalan, jadi dia menabrak kultivator di langit. Tidak lama kemudian, dia datang ke sebuah kota kuno yang besar. Semua orang berpartisipasi dalam Ekaristi, periksa pusat kota. Ye Chen mendengar suara-suara dan kerumunan menuju pusat kota. Gerakan ini mendapatkan momentum. Ekaristi dan teman-teman lama diambil dan kuat, berjuang dalam pertempuran besar. Ekaristi akan lebih sulit. Saya telah meremehkannya, sifatnya kejam. Tidak ada penjaga, Ye Chen tidak pergi, jalan buntu. Jika saya di Ekaristi, saya tidak akan pergi. Ye Chen menabrak pejalan kaki di jalan. Tidak akan ada pelecehan verbal. Ye Chen menutup mulutnya saat dia merasakan aura diktator Ye Chen. Antrean panjang di depan teleport kota kuno ke Zhongzhou dan melihat pemandangan yang luar biasa. Ye Chen langsung pergi ke platform batu tanpa mengantri. Silakan berbaris di belakang. Pria tua berjubah ungu itu menjaga formasi teleportasi dengan keagungan dan kegelapan. Begitu banyak orang berbaris, tidakkah kamu merasa malu? Di bawah kutukan, air pasang naik, lepaskan aku, jangan terlalu membosankan. Orang tua itu pemarah, jadi aku buru-buru berbaris. Ye Chen menuju ke teleporter, aku pemarah. Dia berteriak. Pria botak itu memanggilnya. Ini adalah puncak kerajaan kaisar, berat gunung Ye Chen disiplin diri karena kesombongannya. Pria botak, berlumuran darah, berguling dan menabrak loteng di seberang. Topik kerajaan kaisar menjadi sorotan. Kuartet dan banyak orang terkejut. Kamu melanggar hukum. Pria tua berjubah ungu itu dengan dingin mendorongnya pergi. Orang ini adalah orang yang kuat dan suci dengan kekuatan bertarung mandiri yang jauh lebih kuat daripada pria botak sebelumnya. Ye Chen tidak berbicara, tetapi sangat kuat dalam pertarungan melawan Bahuang Fist. Darah segar basah kuyup, lelaki tua berjubah ungu itu berlutut, lengannya tertutup kabut darah, dan tubuhnya roboh, peluit. Suara AC membuat semua orang berubah warna. Dia orang suci. Mendengar suara keterkejutan, lelaki tua berjubah ungu itu terhuyung-huyung, mata tuanya melotot, menatap Ye Chen dengan tak percaya. Ekaristi, keempat orang tidak bisa membantu tetapi berseru, semua mata tertuju pada Ye Chen. Terutama pria botak yang menembak Ye Chen sebelumnya, dan pria tua berjubah ungu yang bertanggung jawab atas pelatihan teleportasi. Keduanya hampir berjongkok di tanah, jangan sampai Ye Chen dilikuidasi. Kepribadian kekerasan yang tidak diinginkan oleh ribuan orang, sama sekali tidak dapat diprovokasi. Jika Ekaristi membunuh, tidak ada yang bisa bertahan di sini, dan kekuatan tempurnya telah melampaui batas tertentu. Namun, semua kekhawatiran mereka yang hadir tidak perlu. Ye Chen belum menetap, dan dia tidak punya waktu untuk menetap dengan orang-orang ini. Jaring transportasi bergetar dengan cepat dan dia menghilang dalam sekejap. Setelah dia pergi, tidak ada yang pergi untuk waktu yang lama. Di depan gunung terdapat alas batu dengan banyak kaki, reinkarnasi manusia yang berlumuran darah semuanya menderita. Saat itu, mereka seperti tahanan yang akan dieksekusi, berlumuran darah, rambut acak-acakan, dikritik di mana-mana, dimarahi orang, hina, tidak layak. Penduduk asli Heng Ye mengangkat kepalanya dengan susah payah, mata tuanya yang gelap menjadi kabur, diam-diam menatap kedua wajah jelek itu. Apakah ini orang normal yang sangat kita lindungi? Mata guru Heng Tian berkaca-kaca, tersenyum sedih. Yang bereinkarnasi juga diam, manusia sedih. Di masa lalu, mereka bertarung habis-habisan dan menggunakan daging dan darah untuk menciptakan tembok besar berwarna darah bagi orang-orang di semua alam. Mereka menjaga gerbang surga, melindungi rakyat jelata, tetapi tidak ada yang memikirkan mereka dan ingin mengirim mereka ke aliran emas. Heng Yue awalnya tertawa sampai menangis, suara serak, kamu seharusnya tidak menyeret Ye Chen ke bawah. Aku akan membunuh orang lain sebelum aku sampai di sana. Itu bergema dari Feng Xian, dan seberkas cahaya peri muncul. Seketika, bunga darah mekar dan orang yang bereinkarnasi itu dimusnahkan. Orang-orang yang bereinkarnasi memiliki mata merah. Mereka ingin menolak, tetapi mereka tidak bisa bergerak. Sang pangeran tersenyum,
berbaring di singgasana, dengan acuh tak acuh mengangkat ibu jarinya, menyalakan karangan bunga ringan, dan juga menebas seseorang. Para elf dan yang lainnya tertawa dan mengutuk, dengan mata haus darah di mana tubuh suci itu. Di alas batu berdarah, petunjuk arah mengisyaratkan, kata-kata datang dan pergi secara bergantian. Jika dia tidak kembali, teman lamanya akan dihancurkan oleh kelompok itu. Apakah kamu takut dengan dispensasi? Seseorang mengejek, dari Huyan Hoang Tin Hai hingga Tai Mo Lin San, dia pernah berkonsultasi. Dewa Raspberry dan seterusnya, kali ini terlalu berlebihan. Anak-anak elf sialan itu berdiri bersama dan menatap ke angkasa, senyum masokis di bibir mereka dan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Dengarkan baik-baik dan kenali bahwa itu adalah suara orang berjalan. Apakah itu Ekaristi? Kami terkejut. Garis keturunan yang agung seperti itu tentu saja merupakan sakramen kuno yang konyol. Banyak orang terkejut, dan mereka tampak sedikit terkejut. Ada lagi, bagaimana dia bisa menjadi orang suci palsu? Orang-orang tua itu membelai janggut mereka dan mengerutkan kening. Melihat orang-orang yang bereinkarnasi terkunci di alas batu, matanya dipenuhi air mata dan tubuh suci itu bergetar. Untuk melawan iblis ini, para biksu Daizhou hampir dimusnahkan dalam pertempuran. Tapi sekarang orang yang mereka lindungi memperlakukan mereka seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak marah atau dingin? Penduduk asli Hengtian, penduduk asli Hengye, dan semua orang yang bereinkarnasi yang tertawan berteriak setelah menghabiskan kekuatan terakhir mereka. Mereka sudah tidak berguna, mereka sudah mati dan tidak bisa diambil. Saat itu, mereka berharap Ye Chen menjadi kura-kura yang membungkuk. Ye Chen menangis dan mengangkat kepalanya untuk melihat Feng Xian dan yang lainnya. Air mata di matanya berubah menjadi darah dan perlahan memadat menjadi es. Raja ini mengira kamu akan seumur hidup. Para dewa keabadian tersenyum lemah, tinggi di atas, menghadap Ye Chen, mata perinya penuh dengan penghinaan yang mengejek. Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak puas. Anda dan saya, biarkan mereka pergi. Tergantung pada pendengaranmu, serahkan ke klanku Phoenix Immortal. Peri Phoenix berkata sambil mencibir. Aku tinggal, yang lain pergi dulu. Ye Chen bilang dia selalu tidak patuh. Feng Xian tersenyum cemberut, cahaya peri muncul dan membunuh orang yang bereinkarnasi. Ye Chen marah dan ingin membunuhnya di atas alas batu. Tapi cahaya peri muncul lagi, dan reinkarnasi lain melewati kepalanya. Putri ini tidak sabar. Aku akan menyerah pada Puong Tian atau aku akan gila. Mata Diabden merah seperti darah, pembuluh darah biru terlihat jelas di dahinya, tinjunya terkepal, darah mengalir di jari-jarinya karena dia tidak bisa merasakan panas dari Puong Tian. Kesempatan, membunuh tanpa ragu. Feng Xian tidak sendirian, tidak pasif. Saya menyalahkan banyak dewa yang kuat di sini, terutama mereka yang mengendalikan ratusan kerabat yang bereinkarnasi. Dengan bantuan surga, dia dapat menyelamatkan beberapa, tetapi sisanya terkubur di sini. Melewati bukanlah melewati. Feng Xian tersenyum, dan berkata bahwa dia akan menyerah, tetapi meminta agar beberapa orang diizinkan untuk bertindak terlebih dahulu. Ye Chen menyatakan dirinya sebagai pembunuh dan menantang Feng Xian. Kamu tidak bisa bernegosiasi denganku. Feng Xian tersenyum saat dia merentangkan jari gioknya yang ramping dan melepaskan cahaya peri yang ditujukan pada orang yang bereinkarnasi. Lalu dia berbalik, melepaskan. Dipper berteriak, jangan khawatir. Raja menyukai kekacauan kuali besar, kata putra arwah, menjilat lidah merahnya. Pedang kaisar standar, mereka semua mencibir. Ekaristi dari hati dan darah iblis Anda. Pertama, rahasia Anda, pindahkan langit dan bumi. 2. Tas Anda. Dewa itu tertawa terbahak-bahak, satu kalimat bergema di langit yang kosong. Saya pergi, ini akan dibagi. Asosiasi kuno, kuartet itu mengeluh, terlalu kejam. Jika Ye Chen menyerah, tidak akan ada dukungan, apakah Ekaristi akan ditunda? Tidak mungkin, sekelompok orang yang tidak berguna. Peri akan menghancurkan Ekaristi. Biksu tua itu memutar, ancaman nyata, cepat pergi. Orang-orang bulan dan reinkarnasi berteriak. Ye Chen penuh emosi, bahkan jika itu tidak berguna, dia akan membayar harganya, itu kekuatannya, tapi itu juga kematian. Ada dewa, dingin bisa tanpa ampun bunuh teman lama Ye Chen jika dia tidak berteman, itu sekelompok orang lumpuh. Mata Ye Chen merah, Shenhai berdengung untuk waktu yang lama, orang bereinkarnasi berdarah, bijak gila, jiwa dibutakan oleh darah, cahaya peri berkelap-kelip di antara miliknya alis, sesaat dading terbang dan gemetar.
Kuartet yang bersemangat. Semangat Rasdensan tersenyum, siap menghadapi Chaos Peak dengan matanya yang berapi-api. Jika Ye Chen tidak mendengarnya, cahaya dari surga akan keluar dari tubuhnya. Sekarang, mata kuartet bersinar dan napas mereka berat. Inilah asal-muasal Ekaristi, dan itu adalah Tuhan melawan surga. Tentu saja, Ye Chen tidak ragu untuk mempromosikan Ekaristi yang asli, bersinar dan agung. Saat ini, bukan lagi Ordo Ekaristi tetapi yang biasa, tidak dipaksakan, melainkan dari Ordo Ekaristi yang dominan. Para dewa semua senang, dan mereka dengan senang hati berbagi harta Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, dia tidak memberi tahu peri. Anak baptis para elf, peri bermata 6 yang didambakan. Dia mengulurkan tangan, menyentuh mata kirinya dan menariknya keluar. Darah berceceran dan mengalir ke wajah Ye Chen, membutakan setiap utas, dan penonton tersentak. Suara Ye Chen serak, dan matanya mengungkapkan peri. Mata peri yang telah membantunya berkembang meninggalkan tubuhnya. Dia tidak akan berpikir itu menyedihkan atau ironis untuk membalas tatapan goblin dalam situasi ini. Dewa peri kehabisan napas, dan dia tidak sabar untuk mendapatkannya kembali. Keenam makhluk abadi adalah 6 makhluk abadi, peri yang tertinggi dan sangat dihormati, murid yang diimpikannya. Para biksu Sifang terkejut dan banyak yang mengenali bangsal yang menentang langit ini. Ye Chen benar-benar memiliki mata peri dari peri. Tidak heran dia begitu sombong, tidak heran dia bisa melarikan diri berkali-kali, itu karena mata peri yang mendominasi itu. Bukan peri, dari mana dia mendapatkan 6 mata peri? Dia dipenuhi dengan kesenangan, kekuatan yang kuat dari 6 mata peri membuatnya bersemangat, dan dia akan menjadi gila karena kegembiraan. Selama orang yang bereinkarnasi selamat, mereka masih memiliki kesempatan untuk kembali, dan banyak harta yang telah diserahkan akan ditarik kembali. Orang bijak tidak memiliki 6 mata peri, tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk melakukan serangan balik. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, berlututlah dan mohon padaku. Itu adalah Feng Xian lagi, dengan senyum dan wajah yang tak tertandingi, sekarang terlihat sangat jelek, seperti setan. Ye Chen terdiam, kakinya ditekuk, dia berlutut di tanah, dan dengan bangga menundukkan kepalanya. Tubuh suci kuno yang bermartabat saat ini benar-benar tak tertahankan. Tanda seru, orang-orang yang bereinkarnasi ini seperti orang gila, mengaum dengan gila, darah dan air mata. Feng Xian tertawa, dan para peri tertawa tanpa malu. Ye Chen, kamu juga punya hari ini, seperti anjing. Orang bebas, para dewi dan dewi di atas takhta memperlihatkan 2 baris gigi putih, memancarkan cahaya gelap, dan mata mereka ganas dan haus darah. Percikan cahaya peri sedingin es keluar dari ujung jari mereka dan mengarah ke orang yang bereinkarnasi yang terperangkap di pilar perunggu. Tawa itu di luar kendali, bergema di langit, gelap dan tidak wajar. Ratusan orang tidak selamat. Guang Hong yang kuat tumbuh dari topi Tianling Ye Chen, memasuki Tian Xiao, dan mendorong langit keluar dari lubang besar. Dia bangun, wujudnya berubah drastis, alisnya diukir dengan pola ilahi kuno, darah mengalir deras, matanya yang gelap terbuka lebar, menelan langit dan bumi, dan bintang-bintang hancur. Seluruh dunia, dengan dia sebagai pusatnya, es yang terbentuk inci demi inci, tanah hantu tanpa ilusi, mulai dari telapak kakinya, menyebar ke segala arah, muncul dalam bidang penglihatan yang luas. Biksu Sifang yang terkejut, tidak dapat menahan paksaan Ye Chen, tidak dapat menahan roh jahat yang mengerikan, mundur satu persatu. Tapi dia tidak memiliki darah iblis. Tidak berubah menjadi iblis adalah batas suksesi garis keturunan, seru biksu tua itu, tampak kaget dan tidak percaya. Terlepas dari Taoisme, mana, kecepatan atau kekuatan, dia akan langsung mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan terkejut dengan kondisi mental mereka. Tidak semua orang bisa membuka darah dan terus membatasi. Bahkan Ekaristi asli telah diserahkan, dan Ye Chen dapat memaksa darahnya untuk melanjutkan hingga batasnya, pesonanya, melawan langit. Terlalu banyak orang yang terkejut dan hati mereka bergetar. Di atas takhta, Dewa Ras Dewa, Feng Xian, dan yang lainnya semua mengertakkan gigi, seolah mengakui keadaan Ye Chen saat ini. Batas garis keturunan, siapapun dapat membuka keadaan ini, memilih satu sesuka hati, melawan langit. Sayangnya, orang-orang ini tidak memiliki hak istimewa seperti itu, tetapi musuh mereka bersemangat. Terlalu sederhana untuk memotong Ye Chen, itu benar-benar hambar. Sekarang,
Ye Chen membuka dunia garis keturunan, sebagai tantangan kecil, yang membuat mereka sangat tertarik. Raja ini ingin melihat apakah Bloodline Limit benar-benar tidak mati atau terluka. Bunuh aku. Yang Abadi dan Puong Tianden mengangkat tangan mereka dan menunjuk ke arah Ye Chen. Kata-kata jatuh, langit kosong di belakang hancur. Ada puluhan ribu dari mereka dan mereka semua adalah pengikut para Dewa Peri. Ada puluhan ribu orang, dan selimut kegelapan, seperti lautan hitam, menyapu Ye Chen. Ye Chen meraung, darah dan air mata terjalin, bergegas ke arahnya, menyapu roh jahat yang menakutkan itu. Tingkat semi-saint, tidak ada senjata ajaib, tidak ada garis keturunan, tidak ada api sejati, tidak ada guntur surgawi, tidak ada mata peri, tidak ada harta sihir, kamu benar-benar berantakan, bahkan jika kamu membuka adegan garis keturunan, bagaimana mungkin? Nai yang dikenakan adalah seorang pria jangkung dengan wajah galak dan pedang naga di tangannya. Dia adalah orang suci. Pedang Lingtian adalah pria yang mendominasi, dan dia akan membunuh Ye Chen dengan satu pukulan. Kuartet itu gemetar dan tidak bisa menahan napas. Meskipun tuannya sudah mati, pedang naganya dicuri oleh Ye Chen, dibawa pergi, semua orang yang bergegas masuk dipotong, apakah itu daging atau jiwa. Dia memegang pisau naga berdarah di tangannya seperti orang gila, menebas dari kiri ke kanan, tanpa aturan sama sekali. Dia tidak mengelak, atau bertahan, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menghancurkan jiwa dengan satu pukulan, dan kecakapan bertarungnya tidak tertandingi. Perbatasan darah tidak mati atau terluka. 000 orang, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dunia ini telah berubah menjadi merah darah, dengan tunggul pohon, lengan patah, tengkorak, dan pecahan alat magis di seluruh langit. Apakah dia orang suci? Sudut 4 pembudidaya leluhur bergetar, hati mereka bergetar, dan wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Basis kultivasi terlemah adalah yang benar, Raja Pencerahan tidak ketinggalan, tetapi tidak dapat berhenti. Di tengah suara yang menakutkan, terdengar teriakan marah yang mengguncang langit dan bumi. Kelompok pembunuh bersama-sama mengorbankan diri, membangkitkan kekuatan keheningan, dan bergerak menuju Ye Chen. Darah berceceran dan setengah dari tubuh Ye Chen hancur. Tentu saja, transfusi darah tidak mati atau terluka, dan sembuh terlalu banyak. Ye Chen tampak seperti guntur, sepasang mata hitam legam, menatap sosok terakhir dari tahta, bergegas untuk segera diabaikan, naga itu menerima tebasan, dan daging serta darahnya diambil. Semua karakter di langit ditembak jatuh, atau senjata magis, atau pedang pembunuh, semuanya ditekan dengan kekuatan besar. Ye Chen tidak takut, hatinya penuh penyesalan, pisau naga melambai, pisau panjang 100 zang tiba-tiba muncul, noda darah muncul. Dia benar-benar terlihat seperti iblis terkenal di dunia, bermandikan darah, berjalan di atas gunung mayat, berlumuran lautan darah, berperang melawan kotoran, membunuh dunia dan menghancurkan, dan melawan dunia dengan air mata. Dia terlalu kuat, seperti pembunuh dari neraka. Ye Chen bergegas untuk membunuh Gulai, menyapu roh jahat yang mengerikan, menelan langit dan bumi, suaranya bergema seperti guntur abadi, dan langit juga bergemuruh. Irisan manusia jatuh, dan irisan sosok manusia berubah menjadi abu terbang, dihancurkan oleh roh jahat yang mengerikan. Dia terpaksa mundur berulang kali, dan tidak ada yang berani memajukan Ying Feng. Dengan mendengus dingin, jiwa ras jiwa melesat ke langit dan langsung membunuh Ye Chen. Itu adalah gantungan kunci jiwa, diukir dengan rune dan ditujukan untuk jiwa. 9 rantai pengunci jiwa dikorbankan bersama dan ditembakkan ke arah Ye Chen. Melihat bahwa itu adalah putra ras jiwa, Ye Chen menggunakan pisau untuk memotong garis darah, langsung membunuh putra ras jiwa. Semangat Sensan menyerang, dipukul mundur selangkah, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar dengan liar. Dewa ras jiwa meraung, dan seberkas cahaya keluar dari tengah dahinya, itu adalah harta ajaib. Secara khusus, itu adalah Chaos Tripod Ye Chen, Lingtian menekankan. Jiwa kelompok kematian dewa memuntahkan darah, tidak terluka, dan tersedak amarah. Chaos Cauldron belum disempurnakan, jadi dia mencoba menekan Ye Chen, pemilik Chaos Cauldron. Dia pria yang baik, kebetulan tertembak senapan, dan tubuhnya tercabik-cabik. The Spirit Rache Densan berlutut di tempat, sebelum sempat menstabilkan tubuhnya, tubuh daging yang padat dipecah menjadi genangan daging dan darah. Ras roh Densan melarikan diri dari ras jiwa, dia tidak berani bertarung lagi, dan melarikan diri ke klan abadi Sensan dan yang lainnya.
Bagian yang paling lucu adalah lawannya tidak memiliki apa-apa, hanya ahli waris yang garis keturunannya sangat kuat sehingga dia tidak bisa bertarung. Karena inilah mereka begitu memanjakan, dan mereka ingin membunuh Ye Chen dengan hati Sue. Ye Chen mengendarai Sutian, kuali dewa kekacauan yang tergantung di kepalanya, berubah menjadi pedang pembunuh dan menukik ke bawah pada dewa gunung ras jiwa. Jiwa para dewa dipotong oleh pedang, roh primordial dihancurkan, jiwa hampir terpencar, dan mati-matian melarikan diri. Mati, putra dewa iblis dipenuhi dengan keganasan, dan dia membunuh yang pertama, menggunakan pedang dewa, menebas Lingtian. Ye Chen tidak akan mengelak atau mengelak, tetapi masih akan menyerang dewa perlombaan jiwa. Karena kurangnya pertahanan, dia diserang dengan pedang oleh anak dewa iblis. Dari atas kepalanya hingga telapak kakinya, dia dipotong dari jurang berdarah, hampir dihancurkan oleh anak dewa iblis. Ye Chen dengan keras kepala menolak pedang dan roh putra ras roh, menutupi telapak tangannya dengan segel dan menekannya. Jiwa anak dewa itu tiba-tiba berbalik, seluruh tubuhnya berlumuran darah, matanya penuh kegilaan, dan dahinya terus-menerus memancarkan cahaya ilahi. Selanjutnya, setiap cahaya ilahi terbungkus dalam artefak magis. Tungku perunggu, pedang pembunuh, mutiara ilahi, dan segel harta karun. Suara harta karun meledak bergema dan pecahannya hancur. Jiwa anak-anak dewa berkumpul untuk melindungi diri dari kehancuran telapak tangan Ye Chen, dan jiwa menjadi transparan di tempat. Tidak, putra ras roh mengerang tidak bisa lepas dari tebasan. Dewa dengan dua tubuh pisau dan pedang pembunuh menyerang Ye Chen dan memotongnya sampai 3 alur darah tercetak di tubuhnya. Anak Tuhan kembali, segelnya dicabut, dan Ye Chen membukanya. Dewi Yunmei tanpa ampun membunuh dan melindungi Ye Chen. Gambar mengandung kekerasan, teriak Ye Chen dan menyergap putra dewa Youkai dengan pedang, lalu menamparkan kedua tubuh Tao putra dewa asteris. Anak Tuhan diserang dan harus mundur karena serangan pedang. Feng Xian membunuh Ye Chen dengan pukulan dari belakang, merobek tulang punggungnya. Diabden berbalik, tangannya penuh dengan tanda dan darah Phoenix. Peri anak di Jiuk Xiao. Mata peri di mata kirinya bersinar secara misterius, meningkatkan kekuatan bertarungnya. Lingtian sedikit tersenyum dan menatap Diabden. Pedangnya menembus telinganya, menembus galaksi, membelah kerajaan menjadi 2, dan membelah Ye Chen menjadi 2. Dia dengan cepat kembali ke atas, dan 9 jalan dan 8 gurun membubung ke langit. Rao, para elf terkejut dan harus membayar mahal. Tubuh ilahi nirwana yang cemerlang terluka parah oleh pedang yang memotong kepalanya menjadi 2. Dia berlumuran darah tanpa bentuk manusia, abadi dan tampaknya tidak berdaya melawan bekas luka kematian. Lawan yang sangat kuat, Sue, Tian Bu, Tian Shen, dan Tian Ken memandang Sutian dan bertanya, apakah aku belum mati? Mereka bekerja sama dan menyerang dengan tendangan voli ke arah Ye Chen. Mereka lebih dapat diandalkan daripada anak jiwa ilahi dan telah bekerja sama untuk meningkatkan roh pengguna pedang menjadi kaisar yang dekat. Tentara semi kekaisaran menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan langit dan bumi secara bertahap retak dan runtuh. Ye Chen hancur dan berubah menjadi kabut darah. Darahnya mengalir melintasi langit dengan cahaya cemerlang. Batas warisan tidak akan terpengaruh. Dewa muda elf tersenyum, menganjurkan absurditas. Ini adalah hargamu untuk merawat putri ini. Feng Xian tersenyum, hati senang. Kursi, dunia menang. Dewa-dewa lain juga tersenyum dengan gigi putih. Banyak orang mengangkat bahu. Saya juga. Sebelum dia selesai berbicara, dia membeku dan menatap Sutian dengan tidak percaya. Darah mengapung, karangan bunga mekar ringan. Darah berubah menjadi manusia, pakaian berdarah. Ye Chen berdiri tegak seperti gunung, sepasang mata hitam yang dingin dan bersinar. Kekacauan musim gugur, melanda dunia. Dia sudah pergi, dia belum mati. Langit meledak, suara guncangan menyatu pada ombak. Tidak ada kematian, tidak ada rasa sakit. Orang tua itu mendecakkan lidahnya, berpaling. Bunuh. Dewa yang marah. Mereka mengepung Ye Chen dari 4 arah dan dikejutkan oleh ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Dalam insiden ini, hak semi kaisar tidak membunuh Ye Chen. Dewa peri menutupi langit dengan satu tangan dan membentuk formasi pembunuhan. Ye Chen tetap diam-diam menatap Sutian, dan langsung bergerak di langit untuk mengubah tanah, dan bertukar posisi dengan Divine Enchantress. Meski telah tiada, putra iblis telah banyak menderita. Betapa sombong dan sombongnya aura pembunuh para dewa,
betapa sombongnya pukulan untuk menghancurkan tubuh perkasa Dewa Iblis. Begitu kata-kata itu jatuh, orang-orang di sekitar Ye Chen semua bergerak untuk melarang kekuatan sihir, dan dunia yang kacau itu segera dilarang. Segera, dia bertukar tempat dengan Dewi Dewa dan Dewa Iblis, dan langsung membunuh mereka di depan dewa terkubur di langit, Meriam, dan Blood Sangsi. Dalam keadaannya saat ini, satu-satunya yang benar-benar dapat mengancam hidupnya adalah para prajurit dekat kekaisaran yang menghancurkan dunia. Mereka bertiga berkolaborasi untuk menusuk pedang standar. Pedang standar itu agung, dan kekuatannya luar biasa. Denganmu, kata-kata Ye Chen sangat dingin, dan dia melarikan diri sesaat sebelum pedang Kaisar Chun jatuh. Pedang kuasi Kaisar jatuh, membelah dunia dan mencabut alam semesta. Pada saat yang sama, Ye Chen bergegas ke depan Sue Sangsi. Pembunuh berdarah itu berubah warna dan segera mundur, tetapi Ye Chen mengejar selangkah lebih cepat, dia menyemprotkan darah dengan satu telapak tangan. Kemudian 9 dewa menjadi satu, dan Tian Chang mundur. Mati, dewa anak yang terkubur mengeluarkan pedang semi-imperial, memegang pedang semi-kerajaan di tangannya, Ling Xiao mengayunkannya ke arah Ye Chen. Seseorang menggunakan pedang, dan kekuatannya sangat berkurang. Dia jatuh di depan tuan anak yang terkubur dan melepaskannya. Dewa langit yang terkubur terbang ke samping, lengannya putus, masih memegang pedang semi-kerajaan, jatuh dari sutian. Pedang semi-kaisar terlalu kuat untuk ditarik oleh Ye Chen. Jempol ini, mata semua orang melebar, membakar pedang kaisar standar, Ye Chen memegangnya di tangannya. Kata-kata dingin itu keluar dari mulut Ye Chen, bergema tanpa henti di langit, dengan niat membunuh yang luar biasa dan keagungan yang tak terbatas. Dewa peri tersenyum, mata kirinya terbuka dengan cahaya peri, dan pupil roda peri berputar. Sekarang, dengan mata kirinya di tengah, riak tak terlihat menyebar ke segala arah, mengguncang ruangan. Para dewa dan peri tentu memiliki bakat alami. Dia baru saja memenangkan mata peri dan membangunkan Amaterasu meskipun langit ini. Ye Chen terlalu kuat dan itu membuatnya takut. Itu sebabnya dia tidak akan ragu menghabiskan hidupnya dan memindahkan langit, dan dia akan membakar Ye Chen. Dewa peri melakukan sesuatu pada Ye Chen. Dewa peri tersenyum, senyumnya lebar. Tubuh Ye Chen bergetar, api menyebar dari langit dan bumi, membakar seluruh tubuhnya, bahkan setiap tulang dan setetes darah menyulut api gelap. Kecelakaan, itu kecelakaan, tidak menyangka para elf membangunkan Amaterasu dalam waktu sesingkat itu. Hanya dengan darah para elf mereka bisa mengerahkan kekuatan maksimal mereka. Kebenaran juga membuktikan bahwa Amaterasu di tangan para dewa bahkan lebih kuat dari peri, yang memungkinkan dia untuk membakar dengan api dengan seluruh tubuhnya, yang lebih kuat dari Amaterasunya. Kamu tidak akan mati jika kamu memukul Amaterasu. Feng Xian tersenyum jahat, memandangi api, sangat bahagia. Saya tidak menyalahkannya, hanya saja api di langit tidak membakar Ye Chen. Ye Chen masih berdiri di kehampaan. Senior, bukankah kamu mengatakan bahwa sekali Amaterasu terbakar, semuanya bisa terbakar? Para biksu muda yang menyaksikan pertempuran memandang biksu tua itu satu persatu. Menurut Dominator, itu tidak berpengaruh pada Ye Chen. Hal yang paling sulit diterima adalah Dewa Elf, yang meraung seperti anjing gila. Sulit untuk menerima bahwa Amaterasu tidak berpengaruh pada Ye Chen. Dia hanya tahu dari mana asalnya. Bagi Ye Chen bukan Amaterasu yang tidak efektif, tetapi Sui Jixianji yang menentang Amaterasu. Roda peri Amaterasu, sekali dinyalakan, sangat merusak. Realm of Bloodline, setelah dibuka, tidak akan mati atau dirugikan. Ye Chen dalam keadaan darah konstan, dan sambil terus terbakar, dia terus bereinkarnasi. Garis keturunannya ada batasnya, mau mati atau luka, bahkan Amaterasu bisa menempa baja, dia tidak segan-segan membunuh orang. Orang yang menembak adalah Nirvana Divine Body, yang menyatu dengan sinar ruang dan waktu, langsung membunuh Ye Chen. Lampu listrik menyala dalam sekejap, Ye Chen melarikan diri, menyapu dengan satu telapak tangan, memaksa tubuh Dewa Nirwana, lalu pedang kuasi distrik melambai, pedang menyapu token ruang dan waktu. Tubuh Nirvana telah berubah, dan pemahaman diam-diamnya tentang serangan adalah kekuatannya. Terlebih lagi, Ye Chen memegang pedang kaisar standar, kekuatan ilahi, menggunakan kultivasi sebagai cara, sangat sulit untuk dilawan. Teknik pembunuhan adalah tubuh nirwana tertua dan paling modern, tetapi juga memalukan untuk mundur. Uminden Body melarikan diri, tetapi suara dingin bergema. Itu adalah guntur surgawi Diepden,
yang sebelumnya dimiliki oleh tubuh ilahi Nirvana. Ye Chen tidak mengejar tubuh Dewa Umin. Tubuh ilahi Netherworld tidak terkalahkan, dan tidak ada yang bisa menandingi kecepatan melarikan diri. Dia akan membunuh Nirvana, tapi tidak sekarang. Ayo pergi. Sebelum Ye Chen mulai membunuh, para dewa dan yang lainnya serta pengikut mereka semuanya melarikan diri. Sekarang Ye Chen sudah dalam kondisi garis keturunan, mereka tidak terkalahkan, hanya dapat menghindari perbatasan untuk sementara, dan klon tersebut melarikan diri. Ye Chen mendominasi, satu langkah ke langit, pedang Kaisar Chun mengayun, menggambar jurang di langit dan bumi. Dia melakukan pembantaian, dan jumlahnya berubah menjadi asap darah, mendekati 10.000 orang, tidak ada yang bisa berhenti. Kemanapun dia pergi, ada kabut darah, kepala dan tubuhnya terbang ke langit. Rao adalah orang gila dan Dewi Peri, dan Ying Feng tidak berani, seperti anjing yang berduka, melarikan diri dengan putus asa. Seseorang mengorbankan pelatihan teleportasi dan ingin menggunakannya untuk melarikan diri. Pengguna yang menggunakan susunan teleportasi untuk melarikan diri semuanya ditendang keluar dan berubah menjadi kabut darah di tempat. Banyak orang melarikan diri di langit, menunggu untuk melarikan diri dari dunia yang kacau ini, lalu pindahkan formasi teleportasi. Untuk melarikan diri dari dunia yang kacau ini, lalu pindahkan formasi teleportasi. Ye Chen memasuki langit, menggunakan pedangnya untuk menyapu sepotong, menusuk punggung Dewa Iblis, dan menebas tubuh iblisnya dengan pedang. Putra Dewa Iblis berteriak ke langit, dan bagian tengah dahinya memancarkan cahaya magis, itu adalah cermin ajaib. Ye Chen mengayunkan pedangnya, pedang yang belum pernah ada sebelumnya, dan memecahkan cermin ajaib. Senjata ajaibnya pecah, dan anak Dewa Iblis juga melakukan serangan balik. Putra Dewa Ras Iblis layak, tingkat Santo sejati, tetapi tidak cocok untuk pedang peringkat Santo di Ebden. Sayangnya, dia adalah keturunan iblis dan dia tidak cocok dengan asal Ekaristi. Dia bukan seorang Ekaristi dan dia tidak memiliki kekuatan tempur yang tak terkalahkan dari peringkat yang sama. Dia berasal dari garis keturunan biasa dan tidak sesuai dengan asal-usul sakramen kuno. Selain itu, setelah lebih dari 200 tahun, Ye Chen belum dapat sepenuhnya memadukan Ekaristi yang asli. Pada saat ini, tubuh Demon Rache Demon God langsung berubah menjadi daging dan darah, hanya primordial spirit yang terbang menjauh, ingin melarikan diri. Putra Dewa Iblis ketakutan dan berteriak ketakutan. Mungkin sampai sekarang dia tidak tahu apa itu penyesalan. Penyesalan tidak menyebabkan Ye Chen, bahkan menyebabkan pembunuhan. Di tempat, para putra para dewa ditakuti, dan para pangeran dari 9 suku kuno menjadi debu sejarah. Dia meninggal, seluruh tubuh darah iblis juga dimakan, dan dia mendapatkan setengah dari tubuh suci aslinya, tetapi dibawa pergi, dibutakan, dan dikembalikan ke Ye Chen. Dia juga berlutut, perisainya hancur, bahkan tubuh dewanya terpotong-potong, hanya menyisakan satu jiwa. Dia juga menyesal tidak menjadi musuh di Ebden, menyesal tidak menangkap lelaki tua itu, bahkan melakukan perampokan berdarah. Ketika dia meninggal, setengah dari ekaristi primordial yang dia peroleh juga kembali dan menyatu dengan tubuh Ye Chen. Sebagai putra Dewa Iblis, garis keturunan dewa dan asal-usul sakramen juga bertentangan, dan dia tidak memiliki kekuatan tempur sakramen. Setelah kembali ke aslinya, Ye Chen sekali lagi akan menjadi tubuh suci kuno yang tandus, garis keturunannya lebih agung, tekanannya lebih kuat. Karena itu adalah tubuh suci, dia kebal terhadap Amaterasu, dan api di tubuhnya kembali ke sumbernya dan dimusnahkan di tempat. Dia tidak berhenti, diburu dan dibunuh, punggungnya berlumuran darah dan tulang, bisa dikatakan tulang menumpuk di gunung, darah mengalir ke sungai. Anak dewa yang melarikan diri tertangkap, dan ketika bertatap muka, kepalanya dipenggal, dan tubuhnya juga retak. Dewa Iblis menjerit dan berjuang, tetapi tidak dapat menembus penghalang telapak tangan Ye Chen, dan jiwanya terus melarikan diri. Kekuatan pemadam terbang di antara telapak tangan, Dewa Yuanshen dihancurkan dan api kemasan kembali ke Ye Chen. Itu adalah api peri, yang sebelumnya dimiliki oleh Dewa Iblis, sekarang telah ditarik, berubah menjadi naga api yang mengelilingi Ye Chen. Ye Chen semakin haus darah, seperti Dewa Iblis dan pembunuh dewa, dan masing-masing dari mereka dibantai olehnya. Tidak ada yang berani berbalik, tidak ada yang berani mendekati Pong. Ye Chen menjadi mimpi buruk mereka, menyeret mereka ke dalam jurang. Saya sangat tersendat saat ekaristi terakhir kali, melihat teman lama saya terbunuh, kali ini saya akhirnya membunuhnya.
Para dewa yang diselamatkan juga diambil kembali satu persatu. Jika Anda membunuh teman lama Ye Chen, Anda harus membayar mahal, hutang darah. Itu adalah kalajengking dewa, menarik tubuh dewa, terhuyung-huyung, dikejar gila oleh Ye Chen. Para biksu muda sedang bersiap, dan banyak dari mereka membenci darah pembunuh dan ingin segera bekerja. Meskipun kantung darah sangat kuat, garis keturunan Ye Chen sulit untuk dilawan, apalagi menggunakan pedang palsu. Tubuhnya berubah menjadi genangan darah dan daging, hanya jiwanya yang lolos. Mengaum, kamu dan aku tidak punya musuh. Apakah kamu juga tahu bahwa kamu dan aku tidak memiliki permusuhan? Teriak Ye Chen He, mata hitamnya merah padam, dan pria berdarah itu hampir mati ditebas pedang, bunuh teman lamaku dan bayar dengan nyawaku. Darah Changzi berteriak, api roh aslinya sangat dekat dengan pemusnahan, matanya penuh teror, dan hampir berlutut untuk memohon pengampunan. Kalau begitu tunggu dia, mata Ye Chen haus darah, dan dia menggunakan pedangnya untuk memecahkan darah. Blood Sa hancur, langit dipenuhi tepuk tangan, anak-anak meraung. Ye Chen tidak tahan dengan kegilaan, darah dan air mata bermandikan cahaya dingin. Ratusan orang yang bereinkarnasi mati karena dia. Jika hidup dan mati orang-orang ini dapat digunakan untuk kelangsungan banyak reinkarnasi, dia tidak keberatan membiarkan musuhnya mati. Namun, orang telah meninggal dan tidak ada yang mungkin. Dia hanya tahu bagaimana membunuh dan mengambil kepala mereka untuk menghormati roh bangsanya di surga. Dia benar-benar gila, meraung, memegang pedang yang hampir seperti kekaisaran di tangannya, menebas saat melihat orang bermandikan darah mereka. Tanah itu penuh dengan mayat, kebanyakan orang tanpa kepala dengan anggota badan patah, lengan patah, dan pecahan senjata magis. Dia melarikan diri, dan berhasil melarikan diri dengan bantuan portal domain teleportasi. Dewa Langit yang terkubur juga melarikan diri, dengan putus asa menghabiskan umurnya, mengirimkan metode rahasia ke surga dan lolos dari pemahaman Ye Chen. Peri dewa kecil juga melarikan diri, peri yang jatuh dari langit yang memiliki kekuatan sihir. Sebelum pergi, apakah itu Dewa Makam, Tian Ken, atau Dewa Perici, sebelum pergi, mereka semua mengertakkan gigi dan menatap Ye Chen, merah seperti darah, mengerikan. Ye Chen tidak mengejar, ada terlalu banyak orang dan akan sulit baginya untuk membunuhnya. Selalu ada orang yang berlari dan dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia memandang Feng Xian, niat membunuhnya sangat dingin. Momok darah disebabkan olehnya berkali-kali dan semua orang yang bereinkarnasi menjadi tidak berguna karena dia. Saat ini, bagaimana dia bisa bersikap kasar di ruang depan, dan dia juga anjing yang menyedihkan. Dalam pengepungan ini, dialah yang merencanakan dan memutuskan cinta di Ebden, lalu mengumpulkan banyak dewa untuk menyelesaikan situasi tersebut. Bersama dengan teman lama Ye Chen, dia memaksa Ye Chen untuk tunduk dan meninggalkan semua dewa, dia mengira Ye Chen sudah mati. Hanya saja, tidak menyangka karena mereka membunuh orang, Ye Chen memaksa Ye Chen untuk memaksakan garis keturunannya. Ye Chen meraung, melintasi alam semesta dengan pedang. Kamu tidak bisa membunuhku, aku pewaris Phoenix, dia sangat baik padamu. Ye Chen marah, mengangkat setengah pedangnya dan berjalan menuju Feng Xian. Dia ditusuk di tempat, tubuh suci itu meledak, terbang menjauh, dan di sepanjang jalan menghancurkan lebih dari selusin gunung besar. Perhatikan baik-baik, ini adalah Taoist Xiang, puncak dari orang suci agung, dan hanya bisa bercita-cita menjadi kaisar standar kecil. Matanya bahkan merah seperti darah, menatap Xiang Tao yang kejam dan pembunuh. Sebelumnya, di kaki Simo Lingshan, jika bukan karena Taoist Xiang, dia akan membunuh Feng Xianer. Sekarang dia melompat turun lagi untuk menyelamatkan Feng Xian. Pada saat ini, niat membunuhnya terhadap Taoist Ciduong ini tidak melemah sama sekali, membuatnya semakin marah. Datang dan bunuh aku. Feng Xian tertawa terbahak-bahak, tertawa tanpa kesopanan, bersembunyi di belakang Taoist Xiang, seperti iblis yang menakutkan. Ye Chen meraung dan mengayunkan pedang semi kerajaannya untuk membunuhnya. Taoist Xiang mendengus dingin, menegakkan tubuh, melirik Ye Chen, menepuknya dengan telapak tangan. Tubuh suci Ye Chen meledak lagi dan terbang menjauh. Meski begitu, setelah menetap, dia bergegas kembali ke masa lalu dan ingin membunuh Feng Xian dengan paksa di depan orang suci agung. Taoist Xiang mendengus seperti guntur, melambaikan tangannya lagi dan langit runtuh. Ye Chen memuntahkan darah dan tulang di tempat dan menghilang dari wujud manusianya. Tapi dia marah, bangkit dan menyerang lagi. Hanya pria yang tidak fleksibel,
dia telah menjadi orang gila, ingin membunuh Feng Xian dan menagih hutang darah. Kali ini, Ye Chen, merah darah, tidak bangun. Pada saat ini, dia dikejutkan oleh garis keturunan yang diwarisi, tidak ada bentuk manusia. Prajurit semi kekaisaran Fenji, berlumuran darah, juga ditusuk secara diagonal ke tanah, memadamkan cahaya pedang dan menghilangkan kegelapan. Ye Chen masih berdiri, menyeret tubuh suci yang rusak, bergoyang di sepanjang jalan setapak, langkah demi langkah, jejak kaki berdarah dan berlumuran darah. Taois Ciduong tampak dingin dan agung, sedikit mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah. Chaos Ding bersenandung keras dan berdiri di depan Ye Chen. Terdengar suara logam bertabrakan, dan Taois Xiang mengarahkan cahaya ilahi dan dengan polosnya menabrak Chaos Cauldron. Percikan api ditembakkan, Chaos Cauldron tidak hancur, tetapi terbang menjauh, dan seluruh tubuh cahaya abadi segera dihancurkan hingga ekstrim. Triang Tao menyipitkan matanya dan menatap Chaos Cauldron, seolah menyadari terbuat dari apa kuali besar ini. Dia mengulurkan tangannya, satu telapak tangan menekan Chaos Cauldron, matanya berkilat dengan percikan panas, dipenuhi keserakahan. Guntur dan kilat terbang keluar dari langit, semuanya berubah menjadi naga, mengelilinginya, meringkuk, dan melarikan diri. Taois Xiang mendengus dingin dan mengejar langit. Sebagai orang suci yang hebat, dia juga sangat mencintainya. Bentuk naga berubah menjadi guntur dari langit, dan api peri meraung. Taois Triduong tersenyum ringan, mengelus janggutnya, tinggi, seperti berjalan santai di taman, tidak terburu-buru atau lambat mengejar. Feng Xian juga tersenyum, sangat bahagia. Dewa Peri, Dewa Tianchan, dan Dewa Tianbuying juga telah kembali, dan pengikut mereka meroket. Pendeta Tao dari Xiang duduk di sana, mereka tidak takut sama sekali, mereka memperlihatkan gigi putih mereka dan tersenyum dalam. Kuartet itu menghela nafas, diam-diam mengatakan bahwa sulit bagi Ye Chen untuk lolos dari kematian. Triang Tao akhirnya mengangkat tangannya, masih menunjuk ke arah cahaya dewa, dari kejauhan menunjuk ke arah Ye Chen, mengunci jiwanya. Armor perisai ditusuk, alis Ye Chen juga ditusuk, dan api jiwanya dimusnahkan di tempat. Tubuh berwarna darah, sangat menyilaukan, jatuh dari langit, jatuh ke sungai besar, dan terbawa ombak. Dia adalah Dewi Peri dan Feng Xian, dengan wajah jelek dan ceria. Begitu kata-kata ini diucapkan, bawahannya ingin menunjukkan kesopanan dan melompat ke sungai untuk menangkap Ye Chen. Hal yang paling aneh adalah mereka melompat ke lebih dari 100 orang. Tapi Ye Chen tidak ditemukan, dan dia tidak menemukan apapun. Para elf, dewa-dewa Tianchan, dan dewa-dewa surgawi yang terkubur menggeram, berdesak-desakan, dan menggunakan anjing gila untuk menggambarkannya dengan baik. Penonton di luar bersumpah diam-diam, semua orang yang mati tidak berhenti. Dia tidak lagi bernafas dan terlihat tua. Ye Chen? Apakah Ye Chen? Saya tidak tahu mengapa dia ada di sini. Ada dua lelaki tua di setiap sisi batu, satu di kiri dan satu di kanan. Satu putih, satu hitam, satu gemuk dan satu lagi kurus. Pria tua gemuk berbaju putih memandangi pria tua kurus berbaju hitam, kamu sangat malas. Menurutmu dia tidak terlihat seperti manusia. Pria tua kurus itu mengelus jenggotnya, kata-katanya penuh makna. Sama dengan seseorang, pria tua gemuk berbaju putih itu menggosok dagunya, dan mulai mengelilingi Ye Chen lagi. Melihatnya, dia menggulung lengan bajunya, mengeluarkan pisau cukur dari lengan bajunya, dan mencukur janggut Ye Chen. Hah, pria tua gemuk berbaju putih itu merasa sedikit lega. Pria tua kurus berbaju hitam berkata dan melirik cincin giok Xuanzang di jari Ye Chen. Pria tua gendut berbaju putih mengelus janggutnya, tidak heran kamu mengambilnya. Pria tua gendut itu merangkulnya, api jiwa telah padam. Pria tua kurus berbaju hitam mengeluarkan pipa dan merokok. Lagi pula dia sudah mati, aku harus memukulnya. Pria tua kurus berbaju hitam itu berbicara, tetapi dia dengan sadar menyingsingkan lengan bajunya. Tentu saja, ketika keduanya hendak menendang tubuh Ye Chen dengan keras, tubuh Ye Chen bergetar. Pria tua kurus berbaju hitam itu mengangkat alisnya dan menatap curiga ke arah pria tua gendut berbaju putih itu. Pria tua gendut berbaju putih itu mengerang, lidahnya terus-menerus berceloteh. Aku tidak akan kehilangannya. Perkembangan minggu ini, sungguh menyebalkan. Menggunakan roh jahat kaisar, anak ini dan kaisar bertarung. Bangun, anak ini sudah bangun. Kamu harus bertanya padanya. Ketika lelaki tua kurus berbaju hitam itu mengatakan sesuatu,
Ye Chen membuka matanya. Pria kulit hitam kurus itu diseret oleh Diabden. Ye Chen terkejut, dan kemudian dia menemukan bahwa ada dua orang yang tersisa. Ketika saya melihat pria tua gemuk berbaju putih, dia bukan apa-apa. Namun saat melihat lelaki tua kurus berbaju hitam itu, matanya tiba-tiba menyipit sedikit, menatap mata kanan lawan. Mata yang menakutkan ini, terangkat ada juga segel roda keabadian, perlahan memancarkan cahaya misterius. Pria tua kurus berbaju hitam itu tersenyum. Siapa kamu? Di mana kamu? Ye Chen tiba-tiba berbalik, mendarat di atas batu, dan menatap kedua lelaki tua itu dengan waspada. Kami Tintru Dimi, sekarang nama saya Tintru, orang ini Dimi, orang ini tidak sombong. Lelaki tua gendut berbaju putih itu sengaja mencubit rambutnya. Untuk mengenangnya, dia pernah menamai dua boneka Tianzu Dimi. Apakah itu Tinsu? Ye Chen menggigil dan tanpa sadar melangkah mundur. Shen Hai berdengung, entah bagaimana Foggy sampai di sini. Tidak heran mata kanannya memiliki 6 perunggu peri. Tinsu, di tengah, benar-benar ada orang yang hidup, atau setengah kaisar. Kamu harus berterima kasih padaku, lelaki tua itu menangkapmu di sungai. Seperti yang dipikirkan Ye Chen, lelaki tua itu menggosok tangannya dan tersenyum. Ini adalah area terlarang dan hantu ingin tinggal di sini. Setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi, tersenyum sedih, mati, tidak apa-apa. Ada seekor rubah yang mengorbankan kehidupan ke-9 dan menaburkan berkah untukmu. Ini akan menyelamatkanmu, jika tidak kami akan menguburmu sejak lama dan kami akan memiliki pasangan saat kami selesai. Ye Chen bergumam pelan, mengerutkan kening, dia tidak asing dengan sihir pelindung ini. Itu adalah teknik dominasi ilahi dan tragedi yang tak tertandingi. Dia adalah penjaga pertemuan dengan biaya kelahiran kembali ke-9. Melindungi saya dengan hukum abadi, menghalangi pengetahuan saya. Alis Ye Chen semakin dalam, dan wajahnya sedikit tidak sedap dipandang. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bagaimana dia akan berakhir, benar-benar larut menjadi asap. Hanya saja, bagaimana dia tahu bahwa malam itu dia menyelamatkannya dari bidadari dan menyuruhnya untuk mengingatnya. Orang tua Tianzu menggigil dan membawa Ye Chen, yang sedang berpikir dalam-dalam, kembali ke kenyataan. Apa hubunganmu dengan Liu Tao? Orang tua Dimi mendorong Ye Chen, masih menyipitkan mata. Dia masih ingat Qi Yangzi mengatakan bahwa 6 jalan pernah melewati zona terlarang Xuan Huang, dan jika 6 jalan memiliki kerabat, mereka akan dikubur hidup-hidup. Pintar Ye Chen sangat sadar mengubah kata-katanya dan bereaksi sangat cepat. Kedua lelaki tua itu memandangi cincin giok huyen terang di jari Diabden. Liu Dao memberikannya kepadaku, dia berkata ingin menantangnya, berubah menjadi teriakan keras di atas ring, dia pasti akan datang. Kedua lelaki tua itu dengan cepat meraih Ye Chen. Terlepas dari apakah dia terus berteriak dengan suara ini, jika 6 kerajaan datang, dia mungkin akan mengangkat langit. Memikirkan peristiwa kuno ini, kedua lelaki tua Tianzu Dimi merasakan sakit di wajah mereka dan segera terlempar keluar dari kegelapan. Jika dua senior baik-baik saja, junior pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Dipper berbalik dan pergi. Diabden tidak bersembunyi. Apakah Anda dari departemen? Kata-kata Ye Chen mengejutkan Tianzu Dimi. Sepertinya kedua senior itu juga mengenal Dacu. Sword Flying Dao pernah berkata, Dacu telah mengalami transformasi yang mengerikan. Kamu bisa mengetahuinya. Akulah, Dewa Pedang Tinggi, yang mengumumkan perubahan itu. Di tirai air, muncul adegan penyerangan Tinma, perlawanan Daichu, semuanya berdarah. Melihat ke tirai air, wajah kedua setengah kaisar tidak bisa tidak berubah. Itu adalah gunung dan sungai yang besar, diselimuti kegelapan, dengan darah di matanya, seperti neraka yang tak berujung. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa untuk sementara waktu, Dacu akan melawan dewa-dewa yang begitu ganas. Mereka juga kaget Ye Chen benar-benar membunuh seorang kaisar, rekornya melawan langit. Dacu menghilang, Dewa Pedang Senior pergi mencari mereka, sekarang mereka sedang dalam perjalanan kembali. Tianzudi bergumam, tidak heran Jian Fei Dao datang ke Tianzu untuk mengundang Raja Surgawi. Dacu telah memberikan kontribusi besar ke surga dan alam. Para junior tidak meminta apa-apa, hanya meminta kedua senior untuk melepaskan saya. Apa yang saya katakan, kami tidak ingin membunuhmu. Raja Surgawi sudah mati, siapapun yang menipu dan membunuh tanpa ampun, tetapi, Tuan Besar tidak ada dalam daftar ini, selama anak itu tidak bercanda,
kami akan langsung membuangnya dan tidak pernah menyakiti kehidupan orang lain, memiliki hak istimewa ini. Ye Chen tidak bisa menahannya. Terkejut, dia berkata pada dirinya sendiri, pantas saja aku tidak mati di dunia bawah. Jika itu permintaan, bisakah kedua senior dan junior pergi mendapatkan barang-barang si yang lainnya? Kematian raja, kecuali dia, tidak ada yang bisa membiarkan Tianzu, pelakunya, mati. Tianzu Dimi mengangkat bahu, itu adalah hukum surga dan tidak dapat dilanggar. Kalau begitu biarkan Raja Surgawimu ikut denganku. Raja Surgawi tidak ada di Tianzu, saya di Dacu sekarang. Tidak apa-apa, dia tidak ada di sini, kalian berdua lari. Tianzu Dimi menggigil saat berbicara. Ye Chen memandang mereka berdua, wajahnya tidak percaya, di mulutmu, budaya apa dia? Puncak Zundi, kamu juga Kaisar Kuasi, apakah kamu masih takut dengan batasan? Saya khawatir, ketika Master Sekte datang ke sini, dia juga akan dimusnahkan. Sebelum menjadi Kaisar, karena tidak pernah datang ke sini, satu persatu, Raja Surgawi tidak dapat mengangkat kepalanya. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berdiri dan melihat dua orang tua dari atas ke bawah, 130 Xuan Huang. Apa generasi Raja Surgawi? Jadi bisa dibilang, waktu Pangu Agung masih kecil, Raja keluarga saya bermain-main dengan penis kecilnya.